alam. Diasingkanlah Siti Aisyah binti Muzakhi hingga masuk ke dalam penjara, tidak dikasih makan dan minum, wafat dalam keadaan penuh akidah yang kuat, husnul khatimah. Maka hadir ibu Siti Maryam sama Siti Aisyah. Ibu kenal? Kalau sama Bu Siti kenal? Yang suka ngutangin seragam, yang ngambil Odah, Iyam, Juju, Eti, Sarnah, Sarnih, Masnah, Esih, Mimin sama Mumun. Juju kadang-kadang ngambil susah banget ditagihnya. Ada si Juju, ada. Ya ilah paling depan si Juju, kerudungnya ijo si Juju. Itu mah anggota Ceribel ya bu ya, cerewet dan bawel. Ini mah bukan Juju orang sini, Juju orang Jepang. Wa ma'ahu minal huril ain. Bukan hanya Ummu Salehah, tapi bidadari-bidadari cantik jelita hidup di taman surga, hadir menyambut kedatangan Nabi kita yang mulia. Di samping Siti Aminah tuh bidadari cantik banget. Ibu lewat dah cantiknya, apalagi Po Juju. Kalau orang sini makan cakepnya juga standar ya bu, paling dipoles sebulan 2 bulan, yang biasa jadi istimewa karena rajin moles perawatan. Kemarin saya ngelihat ibu sendiri menyaksikan, begitu berangkat umroh saya tanya sama Mutaif sana, di sini kok Arim Jamilatu Jiddan, cantik banget, apa resepnya? Jangan kaget Ustadz, di sini orang Arab punya budaya kalau dandan malam Khamis, dan satu kali dandan menghabiskan dana 5 juta rupiah. Pantes aja bang, kalau namanya perempuan Arab mencakep-cakep, sekali dandan 5 juta. Bedaknya juga rada mahal bang, yang mahal mereknya RH, yang halal namanya Wardah, merek luar negeri ada main nyebelin Oriflame, Panbotulji ama Jepluk. Resep ada krim malam krim siangnya, enak dipoles perawatan. Tuh pori-pori hijau komedo, ada vitamin E, karena namanya ultraviolet kagak masuk ke dalam wajahnya, mulus banget. Lihat dah orang sini mukanya lebar-lebar amat, pakai bedak yang mahal, boros. Paling top banget yang 50.000 Kelly, lengket banget. Ada yang murah meriah bu, di bawah Kelly 20.000 sekantong plastik, pipa nomor 4. Kadang-kadang goceng juga habis, cuma resikonya 2 ibu dibuat main kerambol sama tim hadroh, habis. Ini bidadari cantik banget ibu hadir, maka manusia istimewa akan dilahirkan. Waktunya penuh dengan keindahan. Waktu syagar biyati al-halali sofa wa biyajudil ali bil fadiyalil wafa. Telah lahir manusia penyejuk jiwa, matahari dunia penyejuk jiwa, burung-burung bernyanyi shalalalala, alam pun berseri menyambut pujaan hati sebagai obat diri. Habibanal kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu lahirnya udah dibahas, sekarang bahas maulud. Sosok yang dilahirkan bukan manusia biasa. Wassujud, beliau dilahirkan sempurna, posisinya sujud, wajahnya menghadap ke atas langit seakan-akan berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah bukrata wa asila. Penuh dengan keindahan bapak ibu. Bahkan dalam sebuah catatan lain dikatakan tahta syarrufi qalbal, beliau dilahirkan berbeda. Di mana dengan kita dilahirkan di bawah pusar, di atas entuh, adanya sebelah kiri. Kalau istilah zaman sekarang bisa dikatakan ilmu kedokteran bilang sesar. Nabi kita di sesar.
Bagaimana caranya? Ini mah ilmu Allah. Bagi kita susah, bagi Allah mudah. Bagi kita sulit, bagi Allah gampang. Bagi kita mustahil, bagi Allah mustajabah. Ya Bu, maka lahir tuh manusia hebat. Bu, beruntung nggak kita jadi umatnya? Beruntung, karena manusia yang dilahirkan manusia istimewa. Dan perempuanlah yang paling beruntung. Kenapa? Masa dahulu jahiliyah ibu, perempuan tidak ada harganya. Yang model kayak begini, ya Allah, ya Allah, yang cakep aja kagak ada harganya, apalagi yang model mukanya lebar. Po Jujung nggak ada harganya, po Iyam, po Odah, po Sarna, po Masna, Esi, Mimin, Eti, jadi barang taruhan ibu. Apa tuh anaknya? Perempuan apa laki? Laki, kata yang lain perempuan. Ayo taruhan nih berapa? Maka saat itu diambil, dibelek secara paksa. Begitu dibuka ternyata laki. Jadi bahan taruhan, objek derita. Perempuan zaman dulu begitu sangat menderita. Nabi kita dilahirkan, Nabi kita menyempurnakan akhlak, hingga bangsa jahiliyah menjadi penuh dengan penuh keberkahan. Bu, satu laki-laki punya istri 17. Budaya Arab 17. Bu, 17. Banyak apa dikit bang? 17. Di sini Habib istrinya berapa bu? Paling top banget 4. Betul nggak bu? 17. Ibu jangan mikirin bagaimana pakai kolornya tadi. Bukan itu bu, perempuan udah nggak ada harganya. Maka Nabi kita tidak memperbolehkan bagi para sahabat dan yang memeluk agama Islam 4, tidak lebih dari itu. Nabi kita punya istri 9. Itu pun dengan petunjuk dan isyarat dari Allah. Kenapa? Nabi kita menikahkan bukan wanita biasa, tapi Siti Khadijah, janda kaya raya yang bisa menopang kehidupan Nabi dan dakwah agama Islam, dan akhlaknya sangat luar biasa. Sayyidatina Khadijah dirindukan oleh surga dan mendapatkan salam dari malaikat. Kaya, sopan sama laki. Ini mau udah mukanya bulat, udah susah, keblangsak, berani banget ngelawan sama laki. Ada di sini yang begitu? Ada yang dikit-dikit sama laki ngomongnya tai lu bang, makan tuh pencarian lu. Gua kata juga apa, orang-orang mah kalau weekend liburan ke mall shopping, lu memancing, lu mandiin burung, sambar geledek banget tuh perempuan. Ada nggak di sini yang begitu po? Kalau ada tuh bang, bini abang yang kayak begitu mah tuker tambah aja bang. Ini Siti Khadijah hebat luar biasa, dapat salam dari malaikat, tetap salehah. Makanya siapapun kalian yang jadi janda, jadilah seperti janda Sayyidatina Khadijah yang menjaga kehormatan, izzah dan ifah. Tuh jodohnya bagus. Ini mah jadi janda dikit udah gatel banget. Siapa yang lewat di awe-awe, teh mampir teh, air RT sama si RW ngopi di rumah janda. Mari mas, mari mas. Kalau udah ada PT Mari Mas berarti di samping ada puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Ya Allah, ada di sini janda ada. Yang muda apa yang tua? Kalau yang muda deh boleh buat saya deh ya. Kalau yang tua kasih Habib aja, nggak usah dah. Bu, setelah Khadijah wafat baru menikah kembali dengan Siti Aisyah, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Cerdas pikirannya, terang hatinya, cantik perangai dan wajah serta akhlaknya. Hebat ibu kita bisa mengenal bagaimana Rasul tidur dengan istri, Rasul bagaimana di dalam rumah tangga, Rasul bagaimana adab dan akhlak dari Siti Aisyah. Betul nggak bu? Makanya Siti Aisyah tuh bahasanya santun ke suami, panggilannya Habibi, bahasa sekarang bebek, cinta, mama, mimi, papa, pipi, moms, paps, akoh, kamoh. Kan enak begitu, neng, aa, ii, gitu. Kadang mandang muka laki juga enak, nggak enak, udah jadi enak aja udah.
Dulu aja pengantin baru romantis, sekarang udah pengantin basi. Ya Allah, udah panggilannya body. Lakinya dulu gondrong, sekarang botak, panggilannya tak. Bini yang dulu langsing, sekarang jadi gembrot, panggilannya dut. Pagi-pagi laki nanya, lu mau kemana dut? Ngaji, botak. Astagfirullahaladzim, udah kagak enak-enaknya. Lau jaza li ahadin ayasjuda li ahadin min dunillah la amartal mar'ata tasjuda li zawjiha. Allah ngapa po? Lengang aja. Dibilang sakit sehat. Ini buat cerme dicampur salak, kelihatan aja jamaah rame, jawab Allahnya nggak kompak. Buah salak, buah payak, jawab Allah kompak. Saya doain pulang dari majlis ini semua jadi orang kaya. Lo kenceng amat giliran begitu mah. La amartal mar'ata antas juda li zawjiha. Andai kata diperbolehkan manusia menyembah kepada manusia, diperintahkan ibu, para perempuan, istri untuk menyembah kepada suami. Li azmihi haqqihi alaiha, karena suami haknya lebih besar diberikan kepada istri dibandingkan istri memberikan hak kepada suami. Maka di Arab itu masak bukan tugas istri, mencuci bukan tugas istri, belanja sayur bukan tugas istri, ngepel bukan tugas istri, tapi tugas istri shopping, layanin suami. Cukup, wik. Bo, begitu doang. Betul nggak bu? Selain daripada itu tugas suami, makanya hak suami besar, hormatin. Kita tahu itu semua dari Siti Aisyah, istri Rasulullah. Makanya jangan mencerca Rasulullah lain sebagainya. Oh, Rasulullah nafsunya besar. Oh, tidak ibu, itu pemahaman yang salah dan tidak mengenal budaya Arab terdahulu. Rasul turun, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataannya kalamullah, khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Maka beliau tidak ada celah untuk berbuat salah, karena dalam hidayah dan bimbingan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Bu, makanya contoh rumah tangga Rasul ya bu ya. Siti Aisyah bagus akhlaknya, manggil suami dengan kalimat sayang. Begitupun Rasulullah manggil istri dengan kalimat santun. Begitu. Maka rumah tangga kita berawal bisa mencetak generasi kader soleh dan salah, kader solehah dan salaah. Itu semua tergantung bagaimana kita merujuk. Maka rujukan yang paling tepat adalah akhlak Nabi kita berupa Al-Quran. Insya Bu, udah setengah 12. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 2 kuat. Lu aja yang ngaji, gua pulang ya. Ini niat ngundang apa ngontrak ibu? Bu, yang penting mah panjang pendek ya bu, sama aja. Bicara amplop makan udah dilem ya bu. Yang penting mah berkah manfaat ilmunya. Tanya guru-guru kita, kita kalau bicara amplop malu ibu, karena Nabi kita berdakwah bukan dapetin amplop dan parcel. Beliau berdakwah dilempar oleh batu, diarak oleh anak kecil, dihina, dicaci maki, dicerca, dilempar dengan kotoran dan batuan, hingga gamis yang berwarna putih berubah menjadi darah merah. Giginya pun patah, jalan terengah-engah, penuh dengan kesedihan, menghadap ke atas langit. Apa kata beliau? Ampuni umatku karena mereka tidak mengetahui ya Rabb. Tuh, karena Rasul diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk mendoakan dan membawa kesejahteraan. Maka fungsinya kita ngadain maulid, tema kita ukhuwah Islamiyah. Jalin silaturahim, jangan memukul, kudunya bisa merangkul. Jangan membenci, kudunya saling mencintai. Jangan mencela dan mencaci, harus saling menasehati. Betul nggak bu? Maka fungsi daripada ukhuwah Islamiyah hadirnya di musola. Bu, kita malu sama jangkrik. Jangkrik itu udah masuk Masjidil Haram. Jangkrik itu udah rajin banget masuk masjid. Tapi yang model kayak kita punya suami, males banget ke masjid. Malu sama jangkrik bos. Bo,
Maka ibu, suksesnya maulid malam ini bukan para habaib yang datang, kiainya banyak, ustadznya banyak, jamaahnya hadir banyak, bukan. Tapi suksesnya maulid ada perubahan malam ini dan besok seterusnya, terutama berjamaah ukhuwah Islamiyahnya ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Subuh yang sabnya 2 sab, besok berubah tiba-tiba jadi 6 sampai 10 sab. Tapi saya yakin di musolah ini mah kalau subuh jamaahnya sampai keluar-luar, alhamdulillah. Ya bu, ya tiang listrik di luar, pohon mangga di luar. Hadirkan ibu. Bagaimana caranya? Ibu bangun terlebih dahulu, ya bu, ya. Sebelum suaminya bangun, ibu bangunkan suaminya untuk menjadi imam tengah malam. Karena bagaimanapun bapak akan diminta pertanggungjawabannya. Sebelum kita memiliki pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan di bangsa Indonesia ini, maka hadirkan terlebih dahulu pemimpin di dalam rumah tangga kita yang membawa kesakinaan dan mawaddah warahmah. La ya'rifuna ulama illa bisaubin hasanin. Tidak kenal sama ulama kecuali kenal dengan pakaiannya. Berarti ini tanda akhir zaman. Ulama cuma enak dipandang mata tapi kagak diamalin segala bentuk nasihatnya. Ini tanda akhir zaman. La ya'budunallah illa fi syahr Ramadan. Tidak ada girah semangat ibadahnya kecuali datangnya cuma di awal 10 malam pertama di bulan suci Ramadan. Maka hadirkan ibu di rumah tangga kita. La ya'rifunal Quran illa bisautin hasanin. Tidak namanya cinta sama Quran. Enak banget kita mendengar suara Al-Quran, tapi males banget buat ngebacanya. Fa idza kana kadzalika yusallitullahu sultanan la ilmalahu la ilmalahu la rahmalahu. Kalau itu emang udah terjadi di lingkungan kita, rumah tangga kita, kampung kita, bahkan bangsa kita, nggak lain yang turun adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang keji, dan pemimpin yang bodoh. Na'udzub. Berarti kalau besok 2019 sekarang kita mau dapetin pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan, jauh daripada huru hara, jauh daripada musibah, teguran, bahkan bencana alam, bermulai dari rumah tangga. Ibadahnya bukan semangat Ramadan, tapi semangatnya terus hadir tiap malam.